Teman-teman Forum TBM Jawa Tengah, selamat datang di bimbingan teknis ditemani dengan secangkir teh manis. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk beberapa kegiatan penting terkait dengan bidang informasi dan komunikasi sesuai dengan fungsi saya di kepengurusan wilayah FTBM Jawa Tengah. Dan oleh karena itu maka acara ini ada, yaitu bimbingan teknis. Selain menghidangkan teh manis, juga saya akan memberikan tips dan trik yang langsung bisa dipraktekkan untuk beberapa kegiatan berikut ini terkait dengan Infokom. Yang pertama, di bagian pertama ini adalah kegiatan ngonten untuk channel resmi kita ini, yaitu channel PW FTBM Jawa Tengah yang sudah dilanggan beberapa warga. Dan yang kedua nanti adalah terkait dengan website resmi PW Forum TBM Jawa Tengah, terkait dengan bagaimana cara untuk mempublikasikan acara-acara, kegiatan-kegiatan, dan juga profil TBM maupun sosok-sosok pendiri dan pengelola TBM di seluruh Jawa Tengah. Nah, untuk episode pertama ini kita akan membicarakan tentang kontennya. Dan jangan lupa untuk di subscribe, kemudian di like, komen, dan share. Yang pertama, kita akan ngobrolin tentang konten-konten apa saja yang bisa teman-teman tampilkan di channel resmi PW FTBM Jateng. Yang pertama sudah jelas, yaitu resensi buku. Apalagi yang bisa dilakukan ketika kita punya banyak buku di rumah, di perpus kita sendiri, di TBM kita sendiri, selain meresensi buku. Tentu saja bukunya bisa apa saja, baik buku anak-anak, buku cergam, novel, buku non-fiksi, sejarah, politik, filsafat, biografi, dan lain sebagainya. Buku-buku itu sangat bisa diresensi dalam format yang mudah-mudah saja. Kalau memang sudah bisa melakukan resensi dengan kompleks, sangat lebih baik. Tapi resensi sederhana kan cukup dengan menceritakan ulang ringkasannya, sinopsis kalau berupa buku fiksi, kemudian ringkasan atau intisarinya jika berupa buku non-fiksi, dan kemudian kita hadirkan sekilas komentar kita terhadap buku tersebut. Itu resensi atau review yang paling sederhana. Jenis konten kedua adalah pembacaan buku, membacakan cerita, atau membacakan puisi, atau membacakan nukilan atau kutipan sedikit dari buku non-fiksi yang baru saja kita baca. Tentu saja akan lebih baik jika kita juga bisa membacakan cerita, dongeng, atau cerita rakyat dari buku kepada anak-anak. Berikutnya adalah profil TBM masing-masing yang diformulasikan dalam konten atau tayangan dokumenter sederhana. Selain itu, para tokoh literasi Jawa Tengah seperti ketua kita Mas Heru dan tokoh-tokoh lain seperti Mas Barok, Mas Den Hasan, atau Mbak Tirta Nursari dari Bergas bisa cerita apa saja, pengalaman, kesan-kesan, inspirasi, atau memberikan tips dan trik seputar dunia literasi, tentang misalnya bagaimana mengelola TBM yang baik, tentang bagaimana menyelenggarakan kegiatan, tentang bagaimana mencari sponsorship untuk kegiatan yang perlu biaya agak besar. Ini tentu saja sangat kita harapkan, karena dari sinilah, dari para tokoh-tokoh kita sendiri ini, kita nanti dapat menyerap dan menimba ilmu yang penting bagi kegiatan literasi kita masing-masing. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dengan cara bagaimana semua itu tadi dapat kita hadirkan. Cara tergampang tentu saja adalah dengan merekam resensi kita, pembacaan buku kita, cerita inspirasi kita, cerita pengalaman kita, tips dan trik kita. Persis seperti ini, seperti yang saya lakukan ini. Cukup pakai HP bisa disendekkan di vas bunga atau tumpuan buku atau apa, seperti kalau kita nyendek ke HP pas kita ikut rapat online Zoom. Atau lebih baik lagi kalau kita sudah beli tripod atau cagak HP. Tripod tidak mahal kok,
Ini saya beli, yang saya pakai ini cuman harganya 15.000. Saya beli di lapak online. Jadi ketika kita bercerita langsung ke kamera seperti ini, dalam dunia broadcast hal seperti ini disebut sebagai talking head. Jadi kan ini juga adalah posisi standar para penyiar berita di televisi. Selain tripod, yang juga perlu adalah mikrofon. Bisa menggunakan mikrofon clip on seperti ini atau headset seperti ini. Kalaupun saya sering pakai headset seperti ini karena rekaman suaranya bagus. Kemudian juga yang bisa dilakukan adalah membeli mikrofon clip on seperti ini. Ini mikrofonnya bisa kita letakkan di sini. Kemudian ini receivernya yang kita colokkan ke HP untuk saling berkontak dengan ini. Nanti kita kalau kurang puas di sini, nanti kita bisa pegang seperti ini, seperti para konten kreator profesional itu kan kalau ngomong seperti ini. Itu dengan mikrofon ini juga harganya tidak mahal. Ini saya beli di lapak digital cuma 35.000. Jadi kalau kita beli itu sekalian dengan tripodnya cuma 50.000. Paling kalau beli double gitu dapat diskon. Yang juga patut kita usahakan adalah ilmu editing sederhana, editing video. Sekarang banyak sekali aplikasi editing video sederhana yang ada di Play Store atau App Store dan kita bisa unduh gratis. Merek yang paling terkenal adalah CapCut dan InShot. Saya pakai dua itu. Dan itu relatif tidak terlalu susah dipelajari sendiri. Saya pun mempelajari itu sendiri, nggak ikut kursus. Lalu bagaimana cara membuat dokumenter sederhana yang tadi saya sampaikan di depan? Contohnya ada di channel kita ini juga, yaitu tayangan yang terkait George Orwell. Letaknya persis sebelum konten yang ini. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu berkunjung ke beranda channel PW, maka itu nanti akan kelihatan video apa sebelum yang ini, yaitu George Orwell. Nah, contoh dokumenter sederhana seperti itu. Ada tayangan, kemudian ada voice over atau suara yang menarasikan apa yang ada di gambar. Ini relatif cukup rumit, sehingga nanti kalau teman-teman masih belum begitu memahami dan perlu pendalaman lebih lanjut, nanti bidang Infocom akan mengadakan workshop tersendiri terkait dengan cara membuat dokumenter sederhana, plus juga tentang editingnya dan bagaimana kita bisa melakukan rekaman dan melakukan editing, kemudian melakukan pengunggahan dengan baik. Ingat, dalam dunia konten kreasi yang terpenting adalah produk kita rapi dulu, jangan buru-buru pengen monetisasi. Pengalaman dari teman-teman yang keburu monet dan dapat duit puluhan juta, ratusan juta, tapi konsepnya ini belum matang, sehingga kemudian dia terkejar untuk membuat konten yang asal-asalan dan akhirnya tertangkap polisi karena terjebak entah di hoax atau penghinaan atau pencemaran nama baik, yang mana dia itu tidak tahu itu semua karena memang tidak terdidik secara khusus di bidang jurnalisme dan broadcast. Ini konten kreasi ini dekat alurnya dengan dunia pendidikan jurnalistik dan broadcast. Saya sendiri menganjurkan agar teman-teman semua, baik atas nama individu maupun TBM masing-masing ataupun PD FTBM se-Jawa Tengah tingkat kota dan kabupaten itu pada punya channel YouTube sendiri-sendiri, dan itu sebetulnya adalah bahan untuk channel YouTube masing-masing. Nanti kalau sudah diunggah dan itu perlu dipublikasikan lebih luas lewat channel YouTube resmi kita ini, yaitu di PW, maka tinggal ngontak saya, nanti saya akan ambil dan saya unggah ulang ke channel YouTube resmi PW. Nah, sebelum saya mengakhiri bimbingan teknis, setiap kali saya ngomong bimbingan teknis saya harus minum teh. Sebelum saya mengakhiri bimbingan teknis ini, saya mengundang teman-teman semua yang saya sebutkan tadi, para tokoh, untuk berbagi inspirasi persis seperti apa yang saya lakukan sekarang ini. Kalau saya konten yang rutin di sini kan Skribo ergo sum, yaitu saya berbagi tips nulis. Nah, mungkin Mas Heru bisa berbagi tips apa, Mbak Tirta bisa berbagi tips apa, kemudian Mas Barok, Mas Denasan, apalagi Mas Muhammad Hasan ini, Denasan ini punya banyak sekali pengalaman menarik
baik di kegiatan FTBM, baik di kegiatan TBM sendiri maupun dalam kompetisi-kompetisi yang dia sering sekali menjadi juara. Jangan lupa untuk terus di subscribe, pencet tanda subscribe, tanda lonceng, like, komen, dan share. Dan kita nanti akan terus ketemu di channel resmi PW FTBM. Dan saya memanggil teman-teman untuk berkontribusi, baik untuk channel YouTube sendiri-sendiri maupun nanti untuk diunggah lewat channel resmi PW FTBM ini. Sampai ketemu lagi teman-teman.